kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial, di mana dari kata sosial itu adalah bermasyarakat, berinteraksi. Karena itu kita akan belajar IPS. Untuk apa sih IPS itu? Tujuan pembelajarannya apa sih? Di IPS ini kita akan belajar tentang ilmu sosial, tentang Indonesia, berapa luas Indonesia, ada berapa musim di Indonesia, dan kita akan belajar tentang peta-peta setiap provinsi. Kita akan belajar tentang peta Indonesia, terkhusus peta-peta provinsi. Di mana tujuan pembelajaran dari IPS ini adalah agar mengetahui berapa luas Indonesia, berapa luas setiap provinsi, bagaimana dalam pembacaan peta, dan bagaimana dalam pembacaan simbol-simbol ataupun cara membuat peta. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum itu saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa sih ruang itu? Ruang itu adalah tempat atau wadah dalam kita berinteraksi. Contohnya tempat sekolah, tempat pasar. Karena kita di sekolah itulah kita berinteraksi, bersosial, berhubungan dari yang satu ke yang satu lagi, dari teman si A. Kita karena kita ada ruang, ada tempat, kita bisa berhubungan dan bisa berinteraksi, bisa bersosial dengan teman kita yang selainnya. Konsep ruang itu bisa Anda sudah lihat di halaman 4. Halaman 4 di situ ada pengertian ruang, di mana ruang adalah tempat atau wadah untuk orang berinteraksi. Di sini ruangan ini bisa perorangan, bisa per kelompok. Itu konsep ruang. Kita lanjut di halaman 6, ada interaksi antar ruang. Interaksi itu sama dengan berhubungan, berkomunikasi. Contohnya, karena ada kelas tadi, kita bisa berhubungan, kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan teman kita. Itulah interaksi antar ruang. Tetapi di sini interaksi antar ruang bisa dibagi lagi. Yang pertama, bisa Anda sudah perhatikan halaman 7, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Maksud di sini adalah misalnya Maulidia tinggal di suatu desa yang tidak memiliki, yang kurang kebutuhan. Lalu Maulidia akan pergi ke daerah yang lebih lengkap. Itu interaksi wilayah yang saling melengkapi. Berarti kita pergi ke tempat yang melengkapi. Ataupun contohnya Salsa, ketika di dalam rumah Salsa kekurangan bahan atau kekurangan sesuatu untuk kebutuhannya, tentu Salsa akan pergi ke tempat yang lebih lengkap, contohnya ke pasar. Itu contoh dari wilayah yang saling melengkapi. Selanjutnya yang B, adanya kesempatan untuk berinterferensi. Berinterferensi ini adalah kita saling berinteraksi, saling bersosial. Lanjut yang B, adanya kesempatan untuk berinterferensi. Maksud di sini adalah kita berinteraksi. Karena adanya kita pergi tadi, kita akhirnya bisa berinteraksi dengan tempat daerah kita, tempat daerah yang saling melengkapi itu. Itu maksudnya. Yang C, yang terakhir adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruangan. Maksud di sini bukan ruangannya itu yang kita pindahkan, bukan. Contohnya seperti ini. Contohnya Aiwa ingin Aiwa di dalam rumah tidak memiliki atau belum memiliki lemari. Bagaimana Aiwa agar bisa memiliki lemari? Tentu Aiwa akan pergi ke toko perabot, ke toko lemari untuk membeli lemarinya, kan? Bukan Aiwa tidak mungkin kan ke hutan menebang pohonnya, tidak kan? Dari hutan itu yang dari dasarnya pohon itu setelah dibuat, setelah dirakit menjadilah sebuah lemari. Itulah maksudnya pemindahan ruangan, bukan ruangannya yang kita pindah.
Nah, lanjut kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Bisa Anak sudah lihat halaman 9, letak dan luas Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang peta. Bagaimana sih cara membaca peta yang benar itu? Nah, yang pertama, yang satu, peta dan manfaatnya. Nah, kita akan belajar peta. Apa itu peta? Peta itu adalah gambaran peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang terletak di tanah di bagian dasar, di suatu bidang datar. Nah, peta itu adalah gambaran permukaan yang kita letak di bidang datar nih. Nah, nggak mungkin kan anak ustazah harus keluar melihat sekeliling. Gimana sih gambar Provinsi Riau tuh, mencari ini nggak mungkin kan, nggak akan ada yang tahu bagaimana bentuk Provinsi Riau, bentuk Pulau Jawa, bentuk Pulau Kalimantan. Tidak akan ada yang tahu, tidak ada yang tahu, kecuali sekarang anak ustazah tahu karena anak ustazah melihat peta. Nah, peta di sini ada 4 jenis. Yang pertama, peta berskala sangat besar. Peta berskala sangat besar itu peta yang hanya menceritakan satu bagian aja. Contohnya sertifikat hak milik tanah ataupun sertifikat hak milik rumah. Hanya rumah kalian saja yang dijelaskannya. Rumah teman yang si A tidak, rumah tetangga tidak, hanya khusus rumah kalian. Itu yang skala sangat besar. Dan itu biasanya skalanya 1/100. Bisa anak sudah lihat di halaman 9, 1/100. Maksud di sini adalah 1 cm digambar 100 km di lapangan. Itu dia arti 1/100. Itu skala yang sangat besar. Yang kedua, skala besar. Yang tadi sangat besar, sekarang yang kedua peta berskala besar. Peta berskala besar ini biasanya kita temukan di daerah-daerah, contohnya daerah desa atau skala peta tempat tinggal desa, peta kabupaten. Kalau anak sudah pernah pergi ke suatu desa atau suatu perkampungan, sebelum masuk perkampungan itu akan ada terpampang denah desa. Di situ ada rumah kepala desa, ada kantor kepala desa, ada lapangannya. Itu contoh skala yang besar. Yang ketiga, peta berskala sedang. Peta berskala sedang ini hanya menceritakan tentang suatu provinsi aja. Contohnya peta Indonesia. Di selembarannya ada peta judul di atasnya peta Provinsi Indonesia, selembarnya Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, satu provinsi saja. Yang terakhir, peta skala kecil. Peta skala kecil ini contohnya adalah globe, peta dunia. Itu skalanya 1/1 juta atau 1/500.000. Lanjut yang kedua, peta berdasarkan isi. Peta berdasarkan isi itu ada 2, ada isi berdasarkan umum dan ada khusus. Umum di sini dibagi atas 3. Umum di sini dibagi atas 3. Ada namanya peta topografi, peta korografi, dan ada peta dunia. Peta topografi itu adalah peta umum yang berskala besar, sedangkan korografi peta umum yang berskala sedang, sedangkan peta dunia peta umum yang berskala kecil yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Dan yang kedua, peta khusus. Peta khusus di sini peta khusus tempat yang memiliki provinsi tadi, peta berprovinsi tadi. Yang ketiga, peta berdasarkan objek. Di sini dibagi atas 2 juga, ada peta statis atau stasioner dan ada peta dinamis. Yang mana peta statis ini menceritakan peta tentang jenis tanah, peta administrasi, sedangkan peta dinamis ini peta statis itu peta yang tidak akan berubah. Dari pertama kita buat peta tidak akan pernah berubah tempatnya. Contohnya daerah Sumatera tanahnya bergelombang, daerah Riau tanahnya datar, tidak akan berubah, emang seperti itu. Sedangkan peta dinamis ini peta yang akan berubah. Jadi setiap tahun ada aja perubahannya. Contohnya itu di situ peta perencanaan wilayah kota. Contohnya di
sini kita contohkan Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru mungkin di kantor wilayah wilayah kota atau di kantor gubernur, kita ditulis itu peta Pekanbaru. Di sini mallnya, di sini kantornya. Tetapi setiap tahun pasti akan berubah. Entah mall itu diganti dengan kantor polisi ataupun mall itu diganti dengan rumah dinas. Contoh yang sekarang aja, tempat kita membuat KK atau membuat KTP biasanya itu di belakang Hotel Ratu Mayang Garden. Sekarang udah diganti ke dekat di Jalan Pepaya. Itu contoh kecilnya aja ya. Nah, lanjut peta berdasarkan maksud dan tujuan. Jadi setiap membuat peta tuh pasti ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya adalah agar kita bisa membaca peta, agar kita bisa mengetahui apa aja isi peta. Nah, lanjut kita ada unsur peta. Unsur peta di sini adalah cara membuat peta. Yang pertama tentu kita butuh judul peta. Jadi sebelum membuat peta itu pastikan dulu kita membuat peta apa? Peta Provinsi Riau, peta dunia, peta benua Asia, benua Australia, atau peta ibu kota. Nah, kita pastikan dulu judul petanya. Lalu yang kedua, membuat skala peta. Skala peta di sini kita akan kita tulis dengan skala angka ataupun skala garis. Skala angka contohnya kita buat peta provinsi, berarti kita tulis skalanya 1 berbanding 250.000 sampai 1 berbanding 500.000. Dan peta garis sama dengan peta skala angka, kita membutuhkan skalanya. Yang ketiga, peta petunjuk arah. Jadi setiap peta pasti di ujungnya akan ada arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Nah, yang keempat ada simbol. Setiap peta pasti ada simbol-simbolnya. Oh, ini simbol kota provinsi, ini simbol gunung, ini simbol danau, ini simbol rel kereta api. Bisa anak ustazah perhatikan jika ada di rumahnya ada peta, boleh dibuka petanya, perhatikan simbol-simbolnya di situ. Di situ pasti ada keterangannya. Dan simbol ini pun anak ustazah bisa baca di halaman 13 sampai halaman 14. Lanjut kita gerak astronomis. Gerak astronomis itu adalah Indonesia terletak astronomisnya di bagian garis bujur apa, garis lintang apa. Di sini akan kita pelajari. Kita akan pelajari letak astronomis itu adalah gerak astronomis adalah gerak yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu daerah. Entah Indonesia terletak di yang kita ketahui, yang pelajaran kita kelas 6 dahulu, Indonesia letak astronomisnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan ada situ lettering. Lettering sini adalah pengangkaan atau pemberian tulisan dalam sebuah peta. Nah, ini nomor 1, nomor 2 pengangkaannya. Ada legenda di sini adalah keterangan simbol itu tadi. Ada sumber peta. Jadi setiap peta dari tahun 1999 sampai tahun 2000 itu ada yang buatnya. Jika ada perubahan diperbarui lagi petanya. Nah, ada lagi namanya insert. Insert itu adalah peta kecil, yang di dalam peta ada peta kecilnya. Bisa Anda sudah perhatikan di buku halaman 15. Perhatikan, ini adalah peta Sulawesi. Disinilah insertnya, menandakan di sini peta Indonesia. Indonesia di sini yang seperti K itu adalah dia ini menunjukkan ini yang dilingkari K di sini. Nah, inilah yang dibesarkan. Itu namanya peta insert. Oke, lanjut kita apa manfaat peta? Manfaat peta tadi yaitu kita bisa mengetahui suatu daerah, bisa mengetahui luas suatu provinsi, luas daerah. Kita bisa mengetahui daerah sini terdapat perairan, atau daerah sini tandus tanahnya, atau daerah sini yang ada rel kereta api, atau daerah di sini terbanyak pertambangannya. Itulah manfaat-manfaat peta tadi. Dan yang kedua, letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, bisa Anda sudah perhatikan di halaman 17. Nah, di sini Anda sudah bisa perhatikan di halaman 17. Nah,
bisa dibaca dan bisa perhatikan 6 derajat Indonesia terletak di garis mana saja. Dan lebih jelasnya Indonesia paling barat itu berbatasan dengan Pulau W, sedangkan Indonesia paling timur itu berbatasan dengan kota Merauke. Indonesia paling utara berbatasan dengan Pulau Miangas, dan Indonesia paling selatan itu berbatasan dengan Pulau Rote di Nusa Tenggara. Karena kita belajar tentang letak astronomis, di situ pula kita akan mengetahui pembagian waktu. Indonesia dibagi atas 3 waktu. Ada namanya WIB, ada namanya WITA ataupun WIT. WIB itu adalah waktu Indonesia Barat, WITA adalah waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia bagian timur. Bagaimana kita mengetahui perbedaan jam ini? Kita mengetahui dari perputarannya bumi mengelilingi matahari. Ketika bumi mengelilingi matahari itu, bumi berputar pada rotasi bumi kan. Setiap rotasi bumi berputar mengelilingi matahari sebesar 15 derajat garis bujur. Setiap 1 jam bumi akan berputar sebesar 15 derajat garis bujur. 1 jam kemudian 15 derajat, 1 jam kemudian 15 derajat. Jadi bisa kita perhatikan di halaman 20. Di bagian waktu Indonesia Barat itu adalah terletak di garis bujur 150 derajat garis bujur timur. Di waktu Indonesia Barat itu terletak pembagian garis bujurnya itu Indonesia terletak 105 derajat garis bujur timur. Kita bagi dengan setiap jamnya itu dibagi 15 derajat. Didapatkanlah waktunya ada jam 7 disesuaikan dengan waktu Greenwich. Begitu juga dengan WITA dan begitu juga dengan WIT. Bagi anak ustazah yang kurang mengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ketika kita konsultasi belajar di hari Rabu ataupun ketika kita pembelajaran IPS selanjutnya. Boleh ditanyakan, silakan dicatat bagian tidak mengerti. Dan anak ustazah bisa baca itu di halaman 20. Dan tugasnya adalah buka bukunya halaman 21. Tugas di sini adalah anak ustazah mencari yang aktivitas individu. Boleh dibuka aktivitas individunya. Dan anak ustazah bisa kerjakan aktivitas individu ini. Anak ustazah bisa mencari waktu di Semarang itu jam 12 di situ. Bisa anak ustazah cari waktu di Kendari itu jam berapa. Apakah dia